arwahnya harus diketurun lewat prosesi adat yang saya buat berbagai bupati dan kedek. Jadi pada waktu dia turun itu Bapak, dia berwujud bintang. Bintang, dia ikut tangga, dia goyangin tangga. Di bawah tangga ini kita siapkan wadah, bola dari daun pandan, ditaruh bubuk rau, dipelicin betul, untuk kita bisa ketahui bahwa dia sudah turun. Ada tanda pijakan kaki. Setelah itu kita langsung potong dulu. Potong sudah bang, bagian dia naik kembali. Langsung kita ambil kain, kita tutup, semua sudah dulu. Sumba adalah salah satu pulau yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau Sumba yang dijuluki pulau terindah dunia versi majalah Jerman ini kini ramai dikunjungi wisatawan. Sumba memiliki keindahan alam yang sangat eksotis. Pemandangan eksotis tersebut berupa bukit savana, pantai, hingga air terjun banyak ditemui di sini. Bukan hanya alamnya saja, Sumba juga memiliki adat budaya yang masih dipertahankan hingga saat ini. Masyarakat Sumba masih memegang teguh adat dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah terpaan arus globalisasi dan modernisasi, masyarakat Sumba masih setia menerapkan budaya megalitikum tersebut. Semua hal berkaitan dengan budaya Sumba tersebut akan berkiblat kepada Marapu. Menurut situs resmi Wikipedia, Marapu adalah sebuah agama asli Nusantara yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk kepercayaan ini. Agama ini memiliki kepercayaan pemujaan kepada nenek moyang dan leluhur. Upacara keagamaan Marapu seperti upacara kematian dan sebagainya selalu dilengkapi penyembelihan hewan seperti kerbau dan kuda sebagai korban sembelihan. Orang Sumba percaya bahwa roh nenek moyang ikut menghadiri upacara penguburan dan karenanya hewan dipersembahkan kepada mereka. Mau tahu lebih dalam tentang Marapu? Ikuti wawancara eksklusif dengan salah satu tokoh adat Sumba Barat Daya. Video kali ini, channel 5 Menit Plus berkunjung ke sebuah desa kecil terpencil bernama Desa Ekapata yang terletak di Wejewa, Kabupaten Sumba Barat Daya. Di Desa Ekapata ini, kita akan mendengar langsung cerita dari Kepala Desa Ekapata tentang kepercayaan Marapu di Sumba, khususnya Marapu di Sumba bagian barat. Biar semua orang tahu kan. Sebenarnya Marapu itu apa? Marapu itu dia sebuah roh yang diyakini oleh masyarakat setempat sesuai dengan dia punya budaya. Dia juga tidak kasat mata karena dia adalah roh. Jadi implementasi dari Marapu sendiri itu kalau kita arahkan ke agama, dia sama seperti itu. Dia wujudnya seperti apa tuh? Roh begitu ya? Roh, tidak kasat mata. Ini kepercayaan sudah dari dulu, dari zaman sebelum ada agama. Kalau di Sumba ini di semua tempat berarti ya?
Iya, merapu di semua Sumba. Tapi yang paling keras itu di yang paling masih menganut sampai sekarang itu paling banyak. Sementara posisi sekarang karena Bapak ada di wilayah sini, kami mengatakan di sini. Barat Daya. Kira-kira penganut berapa persen dari masyarakat Untuk Sumba sendiri? sementara dengan adanya legalitas agama Merapu sekarang dan diakui, kalau Kusa Kapata ini dia sudah berkembang kembali, hampir 30% penganut Merapu sudah ada kembali. Dari 100% dulu pengaruh agama sudah masuk ke gereja, dengan adanya agama Merapu diakui sebagai agama nomor 7 sekarang. Akhirnya dia naik populasinya sekarang kembali. Jadi seluruh tempat-tempat ibadah, tempat-tempat sembah, hama yang dilakukan, tempat lakukan ritual adat oleh orang Merapu sekarang dibangkitkan kembali. Itu yang menambah populasi daripada umat Merapu. Dia punya prinsip dasar apa, kepercayaan Merapu ini apa ya? Mungkin apa istilahnya? Dia sistemnya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Oh, sama kayak yang lain. Iya. Terus tata cara, kalau bicara agama berarti ada tata cara ibadah seperti itu. Iya. Itu modelnya seperti apa? Dia sifatnya tidak kontak, tidak secara langsung, tetapi dia memakai penyalurnya lewat arwah nenek moyang dan petua, dengan rumah-rumah adat, dengan beberapa lama-lama keramat. Karena budaya Merapu dia takut akan berbicara langsung atau berkontak langsung dengan dia punya Tuhannya. Jadi kalau Tuhan Yesus di Merapu ini, khususnya kami Wijewa SPD Bora Lameliti. Apa itu? Itu Tuhan Yesus, Oh. anak dari Amolo Amrai. Kalau Amolo Amrai itu kalau di agama itu dia Tuhan Allah. Tapi anaknya itu Bora Lameliti Loke yang berbau dengan ini umatnya. Jadi kalau penyampaian kita di adat yang sakral itu dari kita ke leluhur, Bora Lameliti baru ke Amolo Amrai atau pencipta langit dan bumi. Gitu. Ini kan kebanyakan kalau orang ingat Merapu tuh, orang luar ya, Iya. pasti pikirnya hal-hal yang berbau mistis. Nah itu bagaimana tuh kira-kira pendapat Dia itu? punya prosesi pelaksanaan ritualnya itu karena dia sistemnya budaya, mempergunakan alat peraga yang budaya seperti parang, kain, ikat kepala dan sebagainya. Kesannya mistis gitu. Tetapi komunikasinya dia balance sama saja dengan kita bersembahyang. Cuma karena menurut pendatang mereka lihat itu ada sebuah hal baru, Ya. ya ada rasa heran, takut dan begitu, muncul tanda tanya begitu. Karena tidak. alat peraganya seperti itu ya, hal-hal yang baru. Justru kalau kita di Merapu Bapak tidak bisa sumpah sembarang karena takut kena sambal kilat, betul Bapak. Itu bilang kena sambal kilat, kena sambal. Bilang jatuh dari pohon, jatuh betul. Langgar kali makan buah. Maka kalau di Merapu kita bawa urus masalah tanah, kalau sudah bilang sumpah di pengadilan orang kencing celana. Tidak terdiri sudah ada saksi orang dia. Tidak bisa takut karena sumpah. Tapi kalau bilang bunuh perampok ya don jago putar balik. Siapa yang mungkin terbersilat lidah ya di mana nih? Gitu. Bisa Om bisa cerita kalau tentang kejadian-kejadian yang menyangkut Merapu nih, yang di luar nalar seperti apa ya? Ya. Kalau bicara prosesi ada, contohnya macam acara kemarin ini Bapak, saya kesuruh arwahnya sama anak lewat ritual adat di sini, video masih ada. Dan kita pasang bambu tuh, istilah tangganya dia turun karena waktu dia kecelakaan itu, perhitungan kami orang sini, jiwanya itu, rohnya itu melanglang buana, dia belum ada tempat tepi. Untuk dia bisa teduh kembali ke rumah di rangkulan pangku ibu dan susu ibunya, arwahnya harus diketurun lewat prosesi adat yang saya buat berbagai bupati dan kadek.
Jadi pada waktu dia turun itu Bapak, dia berwujud bintang. Bintang, dia ikut tangga, dia goyangin tangga. Di bawah tangga ini kita siapkan wadah, bola dari daun pandan, ditaruh bubuk rau, di licin betul, untuk kita bisa ketahui bahwa dia sudah turun. Ada tanda pijakan kaki. Setelah itu kita langsung potong dulu. Potong sudah bang, bagian yang naik kembali. Langsung kita ambil kain, kita tutup, masuk di rumah. Itu. Sama juga dengan kalau pas ada prosesi Bapak, prosesi sakral yang dijalankan. Kalau pas awal itu dipanggil itu, rumah langsung tergoyang. Ada makhluk yang lewat, tapi manusia kadang komunikasi langsung dengan petua-petua yang ada di situ. Dia bisa duduk juga di posisi. Kalau mana anak ada, dia duduk sudah, dia di mana, dan itu dia dan sini dia menghilang. Ini kalau kejadian di sini. Kalau kami di sini malam-malam, karena namanya kita di tempat sepi Bapak, kadang-kadang di tempat tertentu itu, kalau kita yang punya penglihatan, ada saja sekumpul orang-orang tua, orang-orang dulu, orang-orang muda yang sudah almarhum atau juga masih hidup, yang kumpul di beberapa tempat-tempat keramat di sini. Dan ini terjadi di sini. Cuma tapi dia tidak sejahat, tidak sejahat Sumba Timur. Kalau Sumba Timur sampai begitu dia kejar orang sampai orang gila, dia tangkap orang. Di sini tidak, hanya penampakan. Gitu. Kalau kejadian aneh yang ada di sini, sama dengan saya bilang tadi, kalau kita perintahkan ini petir, dihantamin batu, dihantam betul, dihantam. Lebih-lebih rumah di sini, insya Allah sama masyarakat ada. Perintahan bagaimana? Contohnya ada yang tidak baik dengan saya. Begitu dia silo begitu, hantam itu yang ini apa yang jual punya nama tidak baik ini dengan bahasa adat yang kami di sini. Kalau dia masih kecobaan, paling rumahnya dia terbakar atau pohon di sekitar rumah kena sambar gila. Nah, nanti dia tanya, ini merapu yang sambar ini dari mana? Dia tahu nanti dia susu begitu. Dia sendiri terungkap apa yang dia jatuh begitu. Iya, dia terungkap. Gitu. Mungkin seperti itu Bapak. Itu kalau kita coba ke yang lain lagi. Sekarang ada yang penasaran dengan kuburan batu. Iya. Ciri khas di Sumba Timur, di Sumba lah, di Sumba. Iya. Itu kenapa harus pakai kuburan batu? Atau ada dia punya simbol? Adatnya seperti apa itu? Ya simbolnya kuburan batu yang besar-besar itu. Kubur batu itu ya maksudnya itu wujud nyata kita sayang kepada almarhum. Sayang kepada mendiang yang meninggal itu. Gitu. Adapun kecil dan besarnya kubur batu itu sesuai dengan ekonomi daripada keluarga yang bersangkutan. Satu, ada juga keluarga walaupun ekonominya bagus, kalau persediaan bahan lokalnya tidak ada juga tidak bisa pakai karena jarak tempuh dulu orang kita masih ambil batu diterima lempengan, digandeng-gandengan ini jadi kubur. Setelah adanya alat-alat orang bisa gali batu, baru bisa ada batu kubur. Ya. Dari dulu itu ukuran batu orang pertama dulu dia standar, dia 1x1, 1x2 karena sistem mayat itu ada di bungkus lipat. Duduk. Nah, sekarang itu kan orang sudah mulai dia buat dia besar, ditunjukkan bahwa dia mampu. Tanya ego saja. Itu bagian dari Merapu juga ya, kuburan batu ya? Iya, bagian dari Merapu. Karena kalau bilang batu kubur ini biar kita pakai granit ini, dong bilang ini rombengan pakaian yang dijahit, yang disambung-sambung istilahnya. Kalau rumah adat Sumba ini yang menaranya tinggi ini ada maksud kan?
Ada maksud Pak. Apa tuh kira-kira? Dia menunjukkan bahwa yang puasa ini ada di atas. Simbolnya seperti itu ya. Semua ada simbol. Bahwa dia hanya berpasar kepada yang di atas. Itu tergantung tingkat ekonomi juga atau masih status Tidak. juga. Karena Semakin tinggi atau bagaimana Tidak, yang status? itu status sosial budaya itu rumah-rumah yang ada di luar kampung situs. Tapi kalau masyarakat asli Sumba ini sudah otomatis, secara otomatis dia terwadah di seluruh kampung situs sebelum ada penyebaran. Penyebaran itu yang menentukan dia punya keberhasilan. Nah kalau dia belum berhasil, kenapa dia sebut menara? Nah belum berhasil. Tapi kalau di kampung dengan sendirinya, karena kedudukannya sama. Ya. Nah sekarang beta mau tanya masalah ini menyangkut budaya di sini nih, yang istilahnya acara sedikit hewan itu secara ekonomis bagaimana itu? Apakah Sangat tidak mengganggu. mengganggu? Tapi kalau tidak dilaksanakan, Prinsip yang ada di sini Bapak, kalau tidak pernah kita bikin acara biar susunin mobil sekian banyak, kita tambah Alphard juga nih. Bapak naik juga mobil orang Cibir. Oh tidak bikin pesta juga orang bilang begitu. Tidak pernah bentang daun pisang di muka rumah juga orang bilang. Belum pernah ada darah juga yang tumpah orang bilang. Jadi budaya ini dia melekat dan dia merasuki kita punya pikiran yang istilahnya ekonomis. Tapi karena kita hidup di kelompok masyarakat lokal yang budayanya masih kental, ya kita pun terinspirasi. Yang walaupun kita sekolah juga sudah pernah keluar juga ikut perkembangan kembali di kampung, tetap hal itu juga yang kita lakukan. Ya kita tidak bisa bilang juga pura-pura bodoh atau dibodoh oleh budaya, tapi ini situasi yang mengarahkan kita punya apa Pak. tapi itu tidak wajib ya. Tidak wajib, tergantung keadaan. Mana kita harus pencuri untuk pastikan. Tapi paling ada efeknya itu masalah Iya, hanya masalah sosial budaya saja. Tapi banyak juga yang sudah tidak budaya seperti tidak laksanakan budaya seperti itu. Atau tetap masih Tetap banyak? Bapak, tetap. Di Sumba Barat sini yang paling kental sudah. Kalau di kota-kota, di kota-kota besar, kayak di dalam kota, Waingapu, Waikabuk masih juga. Kalau yang ngapu mereka ini sudah modern, hampir modern. Hanya di kampung-kampung. Kalau kita di sini biar di kota. Kalau dia orang pengaruh tetap dia buat Bapak. Saya dulu sama anak tuh kereta mereka itu hari, kan tetap saat ikan babi 50 ekor di kota. Itu total 1 tahun tuh bisa berapa banyak itu? Pagi, siang 3 ekor, malam 3 ekor sih, belum hari. Kalau posisi tidak ada uang bagaimana tuh? Kita menangis sudah menangis kehilangan orang tersayang, kita menangis lagi kita menderita. Kita tangisi saja kita di keadaan loh. Pasrah sudah dengan apa yang ada ya. Biar anak babi ya kita potong sudah, kita kubur cepat-cepat sudah. Tidak mungkin kita tinggal. Misalnya buah saya tarik kan layak yang kita di sini kan 3 malam. Dan mereka tinggal dia 8 malam. Begitu loh. Ya, kalau tidak ada ya kita buru-buru. Kenapa di sini kok semua orang pakai parang kemana-mana setiap hari? Kalau kita di sini khususnya Sumba, yang pakai parang itu adalah laki-laki. Fungsinya melindungi, bisa melindungi pendamping, melindungi diri dari serangan lawan, dan juga melindungi diri dari serangan binatang buas. Karena dulu masih sunyi ini Sumba, dan menjadi senjata yang dipakai untuk mendukung mereka punya aktivitas dan ekonomi. Sisanya ya perang. Sudah ada yang mengancam nyawa ya perang. Jadi pakai parang itu fungsinya kerja dan melindungi. Tapi sampai sekarang ya, maksudnya sudah jadi budaya. Dia sudah membudaya Pak.
Walaupun sekarang zaman sudah berkembang, tetap saja Mas. Tetap saja. Karena kalau kita apalagi kita masyarakat yang hidupnya di desa Bapak, kita jalan pergi ada tidak ada parang di pinggang, pasti sudah tidak pergi Bapak. Tidak pergi. Ada juga parang, tidak ada juga kain yang kita palet, juga tidak pergi. Karena sangat malu kita pakai jalan panjang. Macam kesan jorok Bapak. Entah mau rapi bagaimana juga coba baju, kesannya pasti jorok kalau kita pakai. Karena dulu waktu nenek moyang saya tidak ada kain, belum ada kain dulu, dengan kulit kayu saja mereka pakai untuk ikat parang. Karena kurangnya kain juga itu hari, yang pakai kulit kayu, pakai gantung, jepit. Ini dia punya wujud orang dulu yang lahir tahun 17 kenapa, dan dia masih pahlawan kemerdekaan masa penjajahan Belanda. Tapi beliau hidupnya dia orang Kodi. Jadi bukan mitos, ini fakta. Nanti kirim saya bisa, kirim WA saya. Iya. Kirim saya gelap. Kasih. Iya. Condong jadi muda. Kintanya saya. Itu saya dengan sang bapak. Pasang apa? Ya, Iya. patok batok ini. Saya dengan sang bapak dan sang kakak satu yang peliput ini, kita perang lawan 30 orang. Kan dipasang begini. Kan dia punya ujung ini condong ke kintanya saya. Tidak boleh. Kerja dengan parang yang dipegang lari, bongkar lari. Saya tidak tahu di belakang, saking banyak yang orang sama itu kena batu di sini. Kayak malam pembalasan dia, yang gua begitu turun 3 tahun lari dari rumah, tinggalkan rumah 3 tahun. Tidak bisa.